Halo, selamat siang. Nama saya Bagus Haji Bengestu dan saya akan mempresentasikan operasi keselamatan drone pertanian. Ya, dalam tahap ini dibagi menjadi 5 bab, 5 pembahasan. Yang pertama adalah kemungkinan cedera yang disebabkan oleh drone. Yang kedua adalah persyaratan manajemen untuk drone pertanian. Yang ketiga adalah spesifikasi operasi aman. Yang keempat adalah spesifikasi operasi aman terkait listrik. Dan yang kelima adalah beberapa tips pentingnya. Oke, next. Pertama adalah kemungkinan cedera yang disebabkan oleh drone. Ya, drone multi rotor atau drone lainnya yang terbang menggunakan baling-baling atau propeller yang berputar dengan kecepatan tinggi itu terlepas dari bahan buatannya. Semua baling-baling itu sangat merusak dalam kecepatannya tinggi. Ini adalah salah satunya. Jika propeller drone yang sedang berputar dengan kecepatan tinggi, apapun bendanya, dia itu akan menjadi seperti mesin penghancur. Ini adalah simulasinya pada telur. Dan ini adalah dites pada daging. Ini adalah daging babi ya. Terlihat di sini ada bekas potongan efek terkena dari propeller itu sendiri. Ini adalah salah satu contoh jika terkena tangan atau jari bisa sobek dan separah ini. Next. Ya, ini adalah jika mengenai tulang atau tumbuhan atau buah-buahan yang berada di pohon. Oke. Tindakan yang dilarang itu adalah yang pertama adalah baling-baling yang berputar. Itu beresiko. Makanya kenapa kita sebagai pilot harus berjaga jarak jika si drone itu akan take off dan landing. Dan dua, tidak boleh mengoperasikan drone pertanian ketika ada orang di lapangan untuk menghindari cedera. Ya. Yang ketiga, kapan saja jaga jarak aman minimal 6 meter dari drone. Next. Yang kedua adalah persyaratan manajemen untuk drone pertanian. Manajemen pembatasan penerbangan drone. Ini adalah foto bandara di China ya. Ya, untuk wilayah udara terbang optimal drone pertanian di bawah itu ketinggian itu 30 meter dan harus terbang di atas area pertanian, kehutanan dan peternakan. UAV ringan dilarang terbang di bawah wilayah udara bawah ini. Yang pertama adalah dalam jarak atau radius 5 km dari garis batas sisi China. Itu ada atau garis batas wilayah. Yang kedua adalah zona perlindungan izin bandara. Ya, atau di sekitar bandara itu dilarang untuk drone itu terbang. Jika ingin terbang, itu si pilot drone harus laporan dulu ke menara yang ada di bandara sekitar. Yang ketiga adalah jarak itu 1000 meter di atas zona terlarang militer atau daerah yang sekitar, atau di Indonesia biasa disebut itu daerah ring 1 atau ring 2. Itu dilarang drone itu terbang karena bisa menjadi indikasi sebuah mata-mata dan itu akan ditembak jatuh oleh militer. Selanjutnya dalam jarak 100 meter di atas pembangkit listrik atau gardu induk listrik, terus pompa bensin atau SPBU, dan stasiun besar atau menengah, dermaga, pelabuhan, aktivitas besar dan lainnya. Selanjutnya jarak 500 meter di atas kereta api berkecepatan tinggi dan kedua sisi dalam jarak 200 meter di atas kereta api biasa dan jarak nasional
dan jalan nasional dan kedua sisinya. Selanjutnya, selalu mengutamakan keselamatan penerbangan. Ya. Apa aja sih dalam keselamatan penerbangan itu? Yang pertama adalah jauhi area sensitif atau daerah terbatas seperti bandara, terus gedung-gedung politik, ranah politik atau gedung-gedung pemerintah, lalu gedung-gedung militer seperti itu. Lalu jauhi keramaian yang padat. Di keramaian ini kenapa drone itu tidak boleh terbang? Karena jika terjadi sesuatu dan propeller pada drone itu mengenai tubuh manusia atau lainnya, itu dapat mengakibatkan kerusakan, bahkan nyawa manusia itu bisa hilang. Lalu jauhi gedung-gedung tinggi, jangan melebihi batas ketinggian drone. Selalu utamakan keselamatan penerbangan. Selanjutnya adalah terbang dengan lisensi. Ya, berdasarkan peraturan manajemen pilot UAS sipil di China, ini adalah gambar contohnya. Drone pertanian itu termasuk kategori 5. Ini berarti pilot pertanian, drone pertanian harus memiliki lisensi pilot kategori 5 atau sertifikat kualifikasi yang dikeluarkan secara independen oleh produsen drone pertanian setelah pilot lulus pelatihan dan penilaian. Tanpa lisensi pilot itu, jika di China itu tidak dapat mengakses subsidi, klaim asuransi dan layanan lainnya. Jika di Indonesia, jika pilot drone itu tidak bisa atau tidak ada lisensi, artinya si pilot itu terbang ilegal. Oke, next di bab 3 adalah Safe Operation Specification for Agricultural Drone. Oke, pastikan keselamatan operator. Ya, pertama kualifikasi operasi. Operator harus menyelesaikan pelatihan operasional yang sesuai untuk mendapatkan kualifikasi operasional yang relevan. PPA atau pakaian pelindung diri atau APD. Kenakan pakaian pelindung, topi, masker, kacamata, bahkan sarung tangan dan sepatu safety atau sepatu boot untuk melindungi diri. Dan adalah penggunaan pestisida yang aman atau racun tanaman. Itu harus mengetahui toksisitas pestisida atau memahami potensi risiko terhadap manusia bahkan lingkungan. Itu menjaga jarak aman dari drone, selalu jaga jarak lebih dari 6 meter dari drone yang sedang beroperasi, dan jangan mendekati propeller atau baling-baling yang sedang berputar. Dan pastikan keamanan orang lain. Jaga jarak aman dari orang lain, dan pertanian harus selalu menjaga jarak aman lebih dari 6 meter. Hindari orang yang berada di area operasi dan jangan mengambil resiko selama demonstrasi. Kemudian adalah jadwalkan jam kerja yang wajar. Jika lelah, maka beristirahatlah di siang hari atau hindarilah operasi semalaman atau full day, karena jika pilot itu tidak fokus bekerja, maka keselamatan pilot atau operator bahkan keselamatan orang-orang di sekitar itu dapat terancam karena aktivitas drone itu sendiri. Kemudian adalah kasus cedera karena operasi tidak aman. Ini adalah salah satu contoh kasus pada bulan September 2018. Pilot bernama Chen lepas landas dan mendaratkan drone pertanian di jalan. Dan Liu, partner kerjanya yang sedang berada dalam perjalanan pulang kantor, itu menabrak drone, jatuh ke selokan lalu terluka parah. Kemudian pilotnya, si Chen, itu didakwa melakukan kejahatan oleh jaksa penuntut setempat di pengadilan.
Oke. Next, spesifikasi operasi aman terkait listrik. Ya. Ya, ini adalah hindari dari benturan pada kawat listrik. Jika ada tiang listrik atau hal-hal yang memiliki tegangan listrik voltasenya besar, maka drone itu harus menghindari area tersebut. Inilah salah satu kasus atau contoh jika terkena tiang listrik, maka drone itu akan jatuh oleh seperti yang terlihat di gambar. Nextnya, beberapa tips yang penting. Beberapa tips penting itu sini ada 3. Yang pertama adalah 1, selama demonstrasi produk untuk lepas landas dan take off landing, itu drone pertanian, penonton itu harus menjaga jarak setidaknya 10 meter dari posisi drone, dan staf diharuskan untuk menjaga ketertiban di lokasi dan menghindari terlalu dekatnya dengan drone saat operasi. Kemudian untuk mengajar itu Anda harus memilih area yang terbuka, tanpa kerumunan penonton, tanpa banyak orang, dan dilarang melakukan di jalan atau di alun-alun atau tempat keramaian yang banyak orang, karena itu tidak safety. Kemudian adalah ketika ada anak-anak atau orang tua di area atau tempat yang kita mau melakukan take off landingnya atau drone beroperasi, itu jaga jarak amannya itu minimal 10 meter, dan selalu perhatikan keselamatan untuk mereka. Kemudian tidak diperbolehkan menggunakan drone pertanian untuk segala bentuk hiburan, termasuk namun tidak terbatas pada membawa orang atau dialihfungsikan yang lain untuk menggantung petasan, menarik kereta luncur, dan lain-lain. Tidak diperbolehkan menggunakan drone pertanian untuk terbang di atas area ramai. Kemudian tidak ada sinyal GNSS di dalam ruangan, yang mengakibatkan penerbangan drone itu sendiri tidak stabil saat menggunakan mode attitude, dan jadi tidak diperbolehkan untuk demonstrasi atau mengajarkan operator di dalam ruangan atau indoor. Ketika pengguna ditemukan menggunakan drone pertanian untuk beberapa pelaku berbahaya, mereka itu harus dihentikan atau di-stopkan untuk operasi, untuk menghindari kerusakan atau adanya korban. Ini adalah salah satu contohnya. Drone mengangkat orang itu tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.